Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar apa firman yang ditanamkan dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1:21 memberitakan kita, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam dirimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Frasa kunci di sini adalah firman yang tertanam. Itu adalah referensi kepada kuasa transformatif firman Tuhan ketika itu berakar di hati kita. Tuhan telah dengan cara tertentu menaburkan firman-Nya di dalam hati kita. Melalui seorang penginjil, seorang teman, sebuah buku, dan lain-lain. Berbicara tentang firman yang tertanam, menggemakan perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan ke-23. Di mana benih melambangkan firman Tuhan dan tanah melambangkan hati kita. Dalam konteks ini, hati menerima firman yang tertanam yang kemudian meresap, tumbuh, dan menghasilkan buah. Namun Yakobus mengatakan firman yang tertanam tidak dapat berkembang kecuali kita menyingkirkannya segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ini memanggil kita untuk bertobat dan membersihkan diri kita dari ketidakmurnian rohani dalam Galatia 5:19-21. Dengan melakukan hal ini, kita mempersiapkan diri untuk menerima firman yang tertanam dengan lemah lembut. Firman yang tertanam harus diterima dengan kerendahan hati atau kelembutan. Kerendahan hati menunjukkan semangat yang mau diajar dan tunduk. Kelemah lembutan tidak mengandung kesombongan atau penolakan. Firman yang tertanam tidak dapat tumbuh subur di hati yang sombong. Itu hanya dapat tumbuh subur di hati yang tertanam yang dengan rela tunduk pada otoritas Allah. Kita harus mendengar firman Allah dan membiarkannya berakar di hati kita. Kita harus membiarkan firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hati kita. Kolose 3:16. Kemudian kita harus membiarkannya tumbuh dan menghasilkan buah yang Allah inginkan. Dalam Yeremia 31 ayat 33, Allah menyatakan, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Kristus menggenapi nubuatan Yeremia dan dengan mengirimkan Roh Kudus, Yohanes 14 ayat ke-16. Kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam bentuk pikiran, tindakan, dan karakter kita. Melalui kehadirannya, kita dapat menerima firman yang ditanamkan dengan kelembutan. Kita secara alami mencoba untuk mendapatkan hikmat dan wawasan rohani melalui usaha kita sendiri. Tetapi firman yang ditanamkan dalam Yakobus 1:21 adalah karunia dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan menjelaskan bahwa orang percaya dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman yang ditanamkan adalah hidup dan kekal. Itu menguduskan orang percaya untuk menjadi lebih seperti Kristus. Lihat Yohanes 17 ayat 17. Firman yang ditanamkan menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang diubahkan menandakan bahwa kita adalah pendengar dan pelaku firman. Seperti yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22, anjurkan agar kita menjadi. Firman Tuhan mendesak kita untuk menyelaraskan keinginan kita dengannya. Terlibat dalam pekerjaan baik dan mencerminkan karakternya. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses pembaharuan pikiran kita diawali dengan menerima firman yang ditanamkan. Firman yang ditanamkan memberi kita kuasa untuk memberi dampak positif kepada orang lain. Menurut 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik melibatkan penyebaran Injil, pemuritan orang lain, dan menegakkan kebenaran Allah. Dengan melakukan itu, kita memenuhi peran kita sebagai duta Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Akhirnya firman yang ditanamkan dapat menyelamatkan jiwa kita. Yakobus 1:21. Keselamatan mencakup pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Ibrani 4 ayat 12 menyatakan, firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan secara aktif menopang kita saat kita bertekun melewati pencobaan kesengsaraan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah telah uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Jika hati adalah sebuah taman, maka Injil adalah pohon yang harus ditanam di dalamnya. Kita harus melakukan semua yang bisa untuk membiarkan pohon itu berakar, berkembang dalam jiwa kita dan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ibrani 12 ayat 11. Itulah podcast eksposisi apa yang dimaksud dengan firman yang ditanamkan dalam Yakobus 1:21. Shalom.